Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini di Masjid Khalid Ibnul Walid, Desa Isimu atau kecamatan? Desa Isimu, kecamatan Tibau. Ini sudah di luar dari kota Gorontalo, tapi masuk Kabupaten Gorontalo. Itu ada tulisan Datau Isimu. Oh, Desa Datau. Ini kalau tertera di sini tulisannya kajian tematik. Nah, saya itu tidak tahu ini tematik suruh ngisi apa. Nah, tadi baru disampaikan kasih semacam nasihat untuk teman-teman sekalian yang aktif di kegiatan dakwah yang ada di Desa Isimu dan sekitarnya. Masya Allah. Baik. Tapi sebelumnya saya menghaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, terutama Ustadz Mahmud Bakari dan juga segenap panitia, baik yang takmir Masjid Al-Hijrah maupun Masjid Imam Syafi'i maupun yang lainnya, yang telah memberikan ruang bagi kita untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kita semuanya sebagai amal saleh yang menjadi pemberat timbangan amal kita besok di hari kiamat. Selanjutnya, tadi sudah dikasih mukaddimah ya, oleh Ustadz Mahmud tentang pentingnya menjaga ukhuwah di jalan dakwah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW masih hidup, semua potensi perbedaan itu lebih cepat diselesaikan. Karena rujukannya satu orang, Rasulullah SAW. Sehingga saat ada sengketa A, ada sengketa B, ada masalah apa, mereka langsung datang kepada Nabi SAW. Setelah beliau wafat, seperti ini sudah tidak ada. Tapi beliau menyampaikan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi banyak perbedaan. Beliau mengatakan, wa may ya'ish minkum ba'di, siapapun yang hidup di antara kalian ba'di setelahku, fasayara fihi ikhtilafan katsira, nanti dia akan melihat ada banyak sekali perbedaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di, setelah aku. Solusi ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang dimaksud menyatukan umat itu bukan sebatas menyatukan fisik, tapi menyatukan manhaj dan keyakinan. Sebab hati kalau sama, maka yang lain ngikuti. Makanya tidak ada istilah, pokoknya yang penting kita kumpul bareng, terserah apapun manhajnya. Itu enggak benar. Sehingga kaum muslimin diajarkan yang namanya persatuan itu adalah persatuan di atas kesamaan akidah, di atas kesamaan iman, di atas kesamaan manhaj dalam beragama, di atas kesamaan pemahaman. Saya dan Anda punya pemahaman yang sama. Maka di saat pemahamannya sama, orang itu akan bisa bersatu. Baik. Namun kita lihat, tapi para sahabat sendiri mereka semua kan ahlu sunnah. Terus kenapa para sahabat juga mengalami perpecahan di antara mereka? Padahal semuanya ahlu sunnah. Nah, kita akan coba mengurai terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin.
Perselisihan di kalangan kaum muslimin secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perselisihan dalam urusan agama. Yang kedua, perselisihan dalam urusan dunia secara umum. Untuk perselisihan dalam masalah agama, seperti beda memahami iman, beda dalam memahami manhaj, dan seterusnya. Maka solusi untuk bisa kembali kepada persatuan adalah ikuti metodologi para sahabat dalam beragama. Karena itulah Rasulullah SAW menyebut qurun mufaddalah, generasi-generasi terbaik, dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'in. Di 3 qurun mufaddalah ini, Madinah bersih dari semua sekte yang menyimpang. Tidak ada penyimpangan di Madinah dalam masalah agama ketika di era qurun mufaddalah. Ya? Sehingga di masa qurun mufaddalah tidak ada penyimpangan apapun yang terjadi di kalangan kaum muslimin, tepatnya di Madinah. Walaupun di luar Madinah sudah ada. Di luar Madinah sudah ada perbedaan dalam masalah manhaj, perbedaan dalam masalah memahami iman. Dan kalau kita lihat perbedaan dalam masalah manhaj dan iman yang terjadi di kalangan kaum muslimin, latar belakangnya ada 2. Pertama, karena latar belakang politik. Yang kedua, karena latar belakang pemikiran. Untuk yang pertama, yaitu karena latar belakang politik, perbedaan pendapat terjadi pertama kali munculnya sekte Khawarij, yang mereka anti dengan Ali bin Abi Thalib, anti dengan Muawiyah, dan mengkafirkan semua sahabat yang hidup ketika itu. Di zaman Khawarij itu muncul. Dan mereka ini sudah pernah disampaikan oleh Nabi SAW akan datang sekelompok tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Bahkan bibitnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Namanya siapa? Dzulkhuwaisirah. Khawarij ini punya prinsip, pokoknya nggak boleh ada yang salah. Semuanya bisa dikritik, sampai pun Nabi SAW dikritik. Dzulkhuwaisirah itu mengkritik Rasulullah SAW. Saat Nabi SAW membagi ghanimah di Ji'rana, tiba-tiba Dzulkhuwaisirah mengatakan, hadhi qismatun la yuridu bihi wajhallah. Ini adalah cara membagi yang tidak ikhlas. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, i'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Rasulullah SAW yang nggak mungkin salah dikritik. Maka Nabi SAW ketika dikritik seperti itu, beliau mengarahkan dan menunjukkan bahwasanya yang kritik ini salah. Maka beliau menyatakan, famalladzi ya'dil illam adil. Siapa yang bisa bersikap adil kalau aku nggak bisa bersikap adil? Sementara beliau tidak mungkin salah. Ketika beliau membagi itu atas bimbingan wahyu, maka mengkritik beliau sama dengan mengkritik wahyu. Tapi itulah karakter Khawarij. Nggak betah melihat kesalahan orang lain. Sampai pada tingkatan kesalahan kecil dianggap gede, kesalahan gede dianggap keluar dari Islam. Itu salah satu prinsip Khawarij. Sehingga selalu saja ketika melihat ada orang yang salah, maka dia memberikan kritik, padahal itu tidak tepat. Bisa jadi dia yang benar, bukan dia. Bukan orang Khawarij. Sampai Rasulullah SAW dikritik. Ini perpecahan pertama terjadi dalam masalah agama karena latar belakang politik. Sudah muncul di zaman siapa? Bibitnya sudah ada di zaman Nabi SAW dan berkembang di zaman Ali bin Abi Thalib. Sampai Rasulullah SAW ketika ditawari oleh sahabat, ya Rasulullah da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Nabi SAW menahannya dan beliau mengatakan, saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Akan keluar generasi dari orang ini, sekelompok orang yang dia ketika membaca Quran tapi tidak bisa nembus tenggorokannya.
Artinya tidak masuk ke dalam hati. Rajin baca Quran, rajin ibadah, tapi dia nggak bisa menyerap esensi dari apa yang dia baca. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Dan itu ciri Khawarij. Selanjutnya, perbedaan yang kedua yang terjadi karena apa tadi? Latar belakang pemikiran. Pertama kali perbedaan yang muncul karena latar belakang pemikiran adalah munculnya sekte Qadariyah. Dan itu sudah terjadi di zaman Ibnu Umar. Karena itulah para ulama mengatakan, ketika Nabi SAW menyebutkan 6 rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Kalimatnya gimana? Ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian yang keenam, beliau bilang gimana? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata tu'mina diulang. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW memberikan penekanan iman kepada masalah takdir, sebab potensi gagal paham dari 6 rukun iman ini terutama adalah iman kepada masalah takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau harus beriman kepada masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Dan apa yang beliau isyaratkan itu benar. Sehingga dari sekte yang menyimpang karena latar belakang pemikiran, pertama kali yang muncul itu Qadariyah. Sebabnya apa? Dia gagal salah paham dalam masalah takdir. Dia gagal dan salah paham dalam masalah takdir. Sehingga karena dia gagal dalam memahami takdir, maka dia mengingkari takdir. Dan sekte Qadariyah itu punya prinsip innal amra unufun, bahwa segala kejadian ini sifatnya datang secara tiba-tiba. Tidak ada sang pencipta, tidak ada yang mengatur. Dan lalu berkembang sekte-sekte pemikiran, sekte politik juga berkembang, sekte pemikiran juga berkembang. Maka jadilah banyak sekali sekte yang itu perbedaannya karena latar belakang agama. Yang itu perbedaannya karena latar belakang agama. Sudah. Sekte yang berkembang karena latar belakang politik yang terbesar ada 2. Khawarij tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua Syiah. Latar belakang munculnya Syiah itu politik. Sekte yang berkembang karena pemikiran, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada ini, dan seterusnya. Yang kita kenal itu adalah karena perkembangan sekte yang menyimpang karena pemikiran. Nah, untuk mengembalikan ini kepada persatuan, maka kuncinya satu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana bimbingan yang Allah berikan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Karena itulah jamaah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai ahli sunnah. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita guru yang bisa membimbing kepada jalan sunnah. Sebagaimana kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba setelah Allah berikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam adalah Allah berikan kepadanya seorang guru yang bisa membimbing untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Kita tahu ada orang yang masuk Islam, dia jadi mu'allaf, tapi ternyata guru yang membimbingnya salah. Akhirnya pasca jadi mu'allaf, bukannya lebih bagus, tapi bisa jadi dia lebih gak karuan dibandingkan sebelumnya. Ya walaupun alhamdulillah dia sudah mukmin, jika memang Islamnya benar. Kadang ada yang jadi orientalis, ada yang jadi liberal, padahal dia masuk Islam, berpindah dari satu agama ke agama Islam, tapi di agama Islam dia jadi liberal misalnya. Karena salah guru. Nah, sehingga Muhammad bin Sirin rahimahullah mengingatkan pentingnya untuk mengambil guru
Beliau mengatakan al-ilmu minad-din fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Sebab belajar agama itu sama dengan membangun ideologi. Kami ulang, belajar agama sama dengan apa? Membangun ideologi. Baik. Lalu kita beralih kepada perselisihan jenis yang kedua. Perselisihan karena latar belakang dunia. Dunia ini bisa bentuknya adalah perbedaan ijtihad dalam memahami urusan dunia. Bagian inilah yang terjadi di kalangan para sahabat. Mereka satu manhaj, mereka punya pemahaman iman yang sama, tapi mereka beda pendapat dalam memahami urusan dunia tertentu, yaitu masalah keberhakan wilayah. Masalah keberhakan wilayah. Terutama setelah wafatnya Utsman, terjadi perpecahan di kalangan para sahabat disebabkan karena mereka beda dalam beristihad mana yang lebih didahulukan. Apakah mengkisos pembunuh Utsman atau yang kedua bareng-bareng untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam hal ini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, yang harus didahulukan adalah membaiat Ali bin Abi Thalib. Semuanya bersatu membaiat Ali bin Abi Thalib. Dan ini sebagaimana pendapatnya Ali, pendapatnya Ammar bin Yasir, dan beberapa sahabat yang lain. Pendapat yang kedua, bahwa kita sepakat Ali sebagai khalifah, namun tugas pertama Ali adalah mengkisos. Sehingga Ali tidak boleh untuk melakukan yang lain sebelum dia mengkisos. Sampai yang menuntut seperti ini adalah beberapa sahabat. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, Zubair ibn Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat yang bersamanya. Yang ketiga, mereka mensyaratkan, saya mau baiat, tapi dengan syarat pembunuh Utsman dikisos. Kalau pembunuh Utsman tidak dikisos, kami tidak mau baiat. Dan ini pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, pendapat Amr ibn al-As, dan pendapat Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr ibn al-As. Yang keempat, saya tidak ikut campur semuanya. Saya meninggalkan semuanya. Di antara sahabat yang berpendapat yang keempat ini adalah Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Makanya Hasan bin Ali tidak ada di barisan Ali. Tapi beliau iktizal. Beliau tidak mau ikut bergabung baik dengan kelompok A, B, C, D maupun yang lainnya. Baik. Dan itu ijtihad mereka. Yang mereka lebih berilmu, mereka lebih tahu tentang realita yang ada, mereka lebih tahu tentang kondisi ketika itu, dan lebih paham tentang masalah agama. Akidahnya sama, imannya sama, manhajnya sama, tapi mereka beda dalam cara pandang mana yang harus didahulukan, apakah kisos dulu ataukah baiat dulu. Sehingga sampai terjadilah ketegangan seperti itu. Baik. Sikap kita bagaimana, Pak? Sebagai orang mukmin generasi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Setelah Allah menyebutkan sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, lalu Allah mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan mukmin yang datang generasi setelah mereka, yaqulun, mereka mendoakan, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Sehingga kalau kita menggunakan arahan dari Al-Qur'an, dari 4 pendapat tadi jangan ada satupun yang kalian cela. Mereka ini semuanya manusia yang terhormat. Sebaliknya doakan mereka
agar mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Maksudnya adalah generasi-generasi sebelumnya yang mukmin. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ada kebencian lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Baik. Ilustrasinya seperti ini. Ini penting ini, ilustrasi ini. Kenapa Pak kita kok menjadikan sahabat itu sakral seperti itu? Baik. Coba kamu bayangin ya. Antara bapak dan ibu, mana yang lebih Anda muliakan? Dua-duanya kami muliakan. Saya memuliakan bapak dan saya juga memuliakan ibu. Nah, kalau bapak ibumu berantem, dan kau sebagai anak melihat bagaimana kejadian bapak ibu berantem, dan kau sebagai anak juga tahu latar belakang kenapa bapak ibu berantem, bisa dipastikan kan? Kau bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, gitu kan? Baik. Ketika kau misalnya menilai, menurutku ini yang benar ibu, ini yang benar bapak. Kira-kira sebagai anak yang hormat kepada orang tua, berani nggak dia komentar di luar, mencela ibunya atau mencela bapaknya? Hah? Kenapa? Semuanya dihormati. Begitu? Itu bapak ibumu. Yang kau menaruh hormat kepada mereka berdua, ingin menjadi anak berbakti, taat kepada mereka berdua, memuliakan mereka berdua. Ketika mereka berantem, kau nggak berani menyebut cacat salah satu di antara mereka berdua. Meskipun kau bisa menilai, menurutku yang benar ini bapak, menurutku yang benar itu ibu. Sehingga saat misalnya, menurutku yang benar ini bapak, dia nggak mungkin ngomong di luar, ibu saya itu penjahat, ibu saya itu wanita seperti ini, wanita. Dia nggak berakalan berani ngomong seperti itu. Karena dia ingin berbakti kepada ibunya. Dia tidak ingin mencemarkan nama baik ibunya. Walaupun dia tahu secara penilaian dia, ini yang benar ibunya. Hal yang sama juga misalnya, yang benar itu ibu. Bapak ini sama. Dia nggak bakalan berani kemudian mencaci maki bapaknya di depan umum sampai melaknat bapaknya. Orang Syiah gagal paham di sini. Orang Syiah gagal paham di sini. Sehingga menurut Syiah ketika terjadi sengketa seperti itu, berarti yang satu benar, yang satu salah. Terus, nah, berarti yang salah wajib dicela. Ya, kamu gagal cara memahami seperti itu. Antara kamu dengan Muawiyah mana yang lebih baik? Gak bisa dibandingkan. Masa orang Syiah dibandingkan dengan sahabat? Sampai Abdullah bin Mubarak. Kenal Abdullah bin Mubarak? Gurunya Imam Bukhari. Gunung dalam masalah hadis, ulama kibar. Zaman tabi'in. Pernah ditanya oleh seseorang, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah bin Abi Sufyan? Maka apa kata Abdullah bin Mubarak? Gubarun yadkhulu fi anfi Muawiyah khairun min mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Setitik debu yang masuk di hidungnya Muawiyah ketika jihad fisabilillah lebih baik daripada 100 Umar bin Abdul Aziz. Karena Muawiyah pernah sholat di belakang sang Nabi, dan saat Nabi SAW berdoa, Muawiyah mengaminkan. Mana ada manusia yang mengaminkan doanya Nabi selain para sahabat? Mana ada manusia yang mengaminkan doanya Nabi selain para sahabat? Mereka pernah menyentuh fisik Rasulullah SAW, bersinggungan dengan Nabi SAW, bahkan makan bareng dengan Nabi SAW. Saat Nabi SAW berdoa ketika sholat, mereka mengaminkan. Yang itu tidak akan bisa dialami oleh manusia generasi setelahnya. Maka hormatilah para sahabat sebagai manusia mulia, sebagaimana kalian menghormati para guru kalian. Saya pernah baca sebuah situs berita tentang perselisihan yang terjadi di kalangan kiai-kiai Jawa. Kiai A sama Kiai B, misalnya nggak akur. Saat salah satu murid dari dua kiai ini diwawancarai, dia nggak mau komentar. Kalau yang seperti ini saya nggak mau komentar, saya nggak mau bicara.
Kenapa? Dia menghormati dua-duanya. Meskipun bisa jadi ini sang murid ngerti jalan cerita kenapa terjadi perselisihan seperti itu. Tapi kenapa dia nggak mau komentar? Ya, karena menghormati keduanya. Ya, kurang lebih sikap seperti itulah yang seharusnya dilakukan. Bisa dipahami jamaah? Alhamdulillah. Sekarang, perselisihan itu turun-temurun kemudian terjadi dari zaman ke zaman. Karena Nabi SAW telah menyampaikan, ketika dakwah Islam itu sudah mulai tersebar meluas di Jazirah Arab dan iman merata di semuanya, maka setan yang melihat peristiwa itu merasa putus asa. Kayaknya nggak mungkin perbuatan syirik bisa kembali diterbitkan di tanah Arab. Sampai Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Pasca haji wada atau ketika haji wada, Nabi SAW melihat betapa syiar Islam itu tersebar di mana-mana, sampai Rasulullah SAW mengatakan, setan sudah putus asa. Dia nggak bakalan bisa kembali mengajak orang untuk al-musallun. Al-musallun di sini adalah al-mu'minun, orang-orang yang salat, orang-orang yang mukmin, kembali mengajak mereka untuk berbuat syirik di Jazirah Arab. Kenapa? Melihat fenomena betapa kaum muslimin sudah bersatu, kuat, di mana-mana semuanya beriman, sehingga setan putus asa. Tapi kata Nabi SAW, walakinnat tahrisha bainakum. Tapi dia tidak putus asa untuk menimbulkan permusuhan di tengah kalian. Nah, disinilah celah yang perlu kita sadari. Jadi kalau Anda diajak untuk berbuat syirik, setan mungkin kesulitan. Tapi setan gak putus asa untuk mengajak Anda pecah antara satu dengan yang lain. Permusuhan antara satu dengan yang lain. Bukan karena perbedaan manhaj. Manhajnya sama. Ya. Bukan karena perbedaan cara pandang iman. Imannya sama. Metode agamanya sama. Sehingga ketika ditanya, bagaimana cara Anda beragama? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kalimat itu kan seragam. Saya meyakini seperti itu, Anda juga meyakini seperti itu. Yang nggak cocok dengan saya juga sama, punya kalimat yang sama. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Terus kenapa kok masih sering terjadi ketegangan? Ini nggak cocok sama ini. Alhamdulillah mungkin fenomena di Gorontalo belum ada ya, saling mentahdir. Nggak ada, saya nggak lihat atau nggak kelihatan. Sehingga antara satu dengan yang lain tidak akur, saling menyudutkan. Dan itu terjadi apa? Karena cara pandang masalah dunia yang berbeda. Jadi sengketanya, perbedaannya perbedaan di urusan dunia, bukan urusan. Oh, misalnya apa sih Pak? Ya misalnya urusan antara yang setuju dengan video dan tidak video. Itu nggak ada kaitannya dengan manhaj. Apa hubungannya? Antara masalah pakai sirwal dan tidak pakai sirwal misalnya. Masa sih pakai bantolon dan seterusnya. Dan itu sudah selesai dibahas oleh para ulama. Tapi yang namanya grafik perselisihan itu gini Pak. Kadang tenggelam, kadang muncul lagi, kadang tenggelam, kadang muncul lagi. Maka ribut, diam, ribut lagi, diam lagi. Sejarah itu berulang. Yang beda hanya pelakunya. Jadi kalau misalnya terjadi kayak gini, ini sudah dulu dibahas, dulu udah selesai, tapi ini muncul lagi. Ya sudah, pakai hujah orang dulu bawa ke sini aja. Karena sama sebenarnya. Baik. Cuman setelah kita paham akan hal ini, berarti upaya yang perlu kita lakukan apa Pak? Untuk urusan dunia, urusan cara pandang dunia, Anda kedepatan toleransi yang lebih luas. Dalam berdakwah kita butuh satu sifat yang itu diminta oleh Nabi Musa saat beliau diperintahkan oleh Allah menghadap Fir'aun. Apa itu?
Apa doanya Musa sebelum menghadap Firaun? Doa pertama Musa, Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Maka yang dadanya sempit, minggir. Yang nggak punya kelapangan dada, kamu nggak cocok di sini. Jalan dakwah itu bukan pekerjaan orang yang dadanya sempit, tapi jalan dakwah itu jalannya orang yang dadanya lapang. Dia tahu bagian mana yang perlu ditoleransi, dia tahu bagian mana yang perlu didudukkan akar masalahnya, kemudian bisa diselesaikan. Bukan tipe orang yang lebih senang tegang daripada menyelesaikan. Maka ada yang lebih fokus mikir masalah daripada mikir solusi. Orang yang dadanya lapang, dia lebih berpikir solusi. Dia tahu di mana dia berada, dia tahu di mana posisi dia, dan dia tahu bagaimana yang harus dilakukan. Rabbi syrahli sadri. Jadi Musa itu punya masalah apa? Wahlul uqdatam min lisani. Waktu beliau diutus oleh Allah untuk jadi nabi, Musa kan mengatakan apa? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Saudaraku Harun, huwa afsahu minni lisanan. Beliau itu lebih fasih lisannya. Musa punya keterbatasan, dan ada sebagian yang menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah mengambil apa? Bara, kemudian dijilat, dan itulah yang membuat apa yang diucapkan Musa menjadi tidak lebih fasih dibandingkan yang disampaikan oleh Harun. Tapi Allah menghendaki Musa, sehingga walaupun beliau meminta agar Harun yang jadi nabi, Allah tetap utus Musa sebagai nabi. Akhirnya yang diutus 2 orang. Makanya tidak ada seorang nabi yang lebih berjasa kepada saudaranya melebihi Musa. Berkat doanya Musa, saudaranya jadi nabi. Dan nabi itu bukan dari hasil belajar, bukan dari hasil berlatih, tapi murni hibah dari Allah. Sehingga nggak ada ceritanya rajin ibadah jadi nabi, itu nggak ada. Kalau nggak Allah jadikan nabi, nggak bakalan jadi nabi. Sehingga Musa ditunjuk jadi nabi, Allah pilih. Harun juga sama, karena Allah yang ngasih atas doanya Musa, bukan melalui proses ibadah. Kalau nggak ditunjuk jadi nabi, nggak bakalan jadi nabi. Banyak para rahib Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang berharap jadi nabi. Akhirnya di antara mereka ada yang fokus ibadah, nggak pernah keluar dari kuilnya, nggak pernah meninggalkan aktivitas ibadahnya. Dia berharap, karena dia sudah membaca Taurat, akan ada nabi terakhir setelah Isa. Karena Nabi Isa sudah pernah menyampaikan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar gembira dengan adanya seorang rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelahku namanya Ahmad. Dan mereka berharap nanti akan jadi nabi terakhir, maka rajin ibadah, serius ibadah. Tapi gagal. Sehingga banyak pendeta Yahudi ketika gagal jadi nabi, iri kepada Nabi Muhammad SAW. Kok nabinya bukan Bani Israel, tapi orang Arab? Dan itu yang menjadi penyebab terbesar kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, meskipun mereka tahu ini benar. Sehingga mereka tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anaknya. Cirinya persis. Tidak ada yang geser dari apa yang telah mereka baca. Baik jemaah. Jadi ketika Nabi Harun alaihissalam menjadi seorang nabi atas doanya Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, kita lihat, beliau punya keterbatasan lisan. Karena itulah pada waktu Fir'aun menghina Musa, dia mengatakan gimana? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Aku yang lebih baik ataukah orang yang hina ini? Wala yakadu yubin, dan dia enggak bisa menjelaskan, lisannya enggak jelas. Wala yakadu yubin, nek ngomong enggak jelas.
Jadi Firaun menolak dakwahnya Musa, menghina Musa dengan mengatakan kalau ngomong nggak jelas. Tapi yang diminta Musa sebelum perbaikan lisan, Allah atau Musa minta kepada Allah, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Sebab itu modal utama untuk dakwah. Gak gampang sakit hati, gak gampang baperan. Jadi kalau ada gerak di bidang dakwah kok baper, salah tempat. Ini salah tempat. Bukan di sini tempatmu. Kamu harusnya di sana. Karena yang bergerak di bidang dakwah nggak boleh baperan, nggak boleh gampang sakit hati, nggak boleh mudah tersinggung. Dia adalah orang yang punya dada yang lapang. Nabi Muhammad SAW salah satunya sifat beliau adalah apa? Beliau orang yang pemaaf. Rasulullah SAW gimana sifatnya? Beliau adalah rahim bil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang yang beriman, Rasulullah SAW itu rauf dan rahim, sangat penyayang. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah sahabat kepada beliau maafkan. Bahkan juga kesalahan sebagian orang musyrikin. Coba bayangin, yang membunuh Hamzah. Begitu datang menghadap Nabi SAW untuk masuk Islam, Nabi SAW tidak ada keinginan untuk dendam. Cuman beliau tidak kuat kalau melihat orang ini, sehingga diminta, tolong kamu menjauh dariku. Teringat pamannya yang sangat beliau cintai, Hamzah. Sebab Hamzah ini kan yang membela Rasulullah SAW ketika dakwah di Mekah. Tapi beliau adalah seorang yang pemaaf, seorang manusia yang sangat baik hati. Baik, kita perlu bagian seperti ini, Pak. Dan ini perlu untuk dilatih. Pertahankan yang namanya ukhuwah, karena persaudaraan itu bagian dari pesan yang diberikan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Jadi kalau ada retak, perbaiki lagi. Semangatnya semangat untuk menyatukan, bukan semangat untuk memecah. Itulah semangatnya. Maka kita diajarkan berusaha untuk jadi orang yang punya kelapangan dada, kemudian gampang memaafkan, memberikan toleransi kalau ada kesalahan di antara ikhwah sekalian dalam urusan dakwah. Dan kalaupun ada yang salah, ya cari toleransi yang bisa dilakukan. Baik, sementara yang namanya permusuhan itu bahaya. Bahayanya di mana? Imam Syafi'i pernah memberikan pesan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Jangan gampang kita selesaikan di akhirat. Siapa yang jamin kalau kamu yang dibela oleh Allah? Belum tentu kamu yang nanti menang. Sebab yang namanya sengketa itu menyakitkan dan capek. Sengketa itu capek, ya, melelahkan. Baik, coba Bapak, pernah berantem nggak Pak dengan istrinya? Tarik nafas. Pernah. Capek ya? Setengah mati, Masya Allah. Yang hidupnya di mana? Ya, ini bukan pengalaman beliau ya. Ini pengalaman kita bersama. Jadi berantem dalam rumah tangga saja, berantem suami istri, capek ya Mas? Sudah nikah belum? Sudah, pernah berantem? Sering? Jarang, alhamdulillah. Capek. Makanya kenapa bapak-bapak milih apa Ustaz? Milih cuman istri satu, itu karena capek, dia tahu resiko. Kalau saya istri lebih dari satu, wah Ustaz itu ngundang badai dalam rumah. Daripada berantem terus, saya lebih mending akur-akur saja. Baik, sebab yang namanya berantem itu capek. Karena itulah
saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kau bakal mati, mereka juga akan mati. Kemudian kalian semua nanti akan sengketa di hadapan Rabb kalian. Zubair bin Awam tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di dunia akan diulangi di akhirat? Jawab Nabi SAW, na'am. La yukarrarunna baina aydikum. Sungguh yang namanya sengketa itu akan diulang di antara kalian sampai semua hak dikembalikan. Lalu kata Zubair bin Awam, innal amra lasyadid. Betapa mengerikannya ketika itu. Yang enggak akur berantem itu, Pak, diulang lagi besok di akhirat. Padahal itu melelahkan. Makanya waspada dengan yang namanya suka sengketa. Orang yang suka sengketa hatinya selalu panas, enggak nyaman. Dan itu capek. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi nasihat yang bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Sekarang pas jam 1:30 ya. Jam 1:30 sekarang. Jadinya gimana? Kurang 3 menit. Kami ucapkan syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz atas nasihat yang beliau sampaikan untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin secara langsung Ustaz. Iya, 1 atau 2 pertanyaan. Oh, ini ada. Oh, Masya Allah. Oh, ini bukan mana ya? Curhat Ustaz. Ini aja ya. Ini muamalah. Yang ini Ustaz. Pendek aja, pendek. Ya. Loh, saya tidak pakai kacamata. Oh, Masya Allah, mohon maaf. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengetahui ikhwah ini suka mengamalkan sunnah, mengingkari perbuatan doa dan zikir setelah sholat. Namun yang terjadi baru-baru ini, ikhwah ini ditunjuk jadi imam sholat subuh, tapi saat sholat melakukan kunut. Ketika ikhwah tersebut jadi makmum tidak kunut. Jadi kunut memang termasuk khilaf yang muktabar di antara para ulama tentang kunut subuh. Karena khilafnya itu berangkat dari hadisnya sahih atau tidak. Ulama Syafi'iyah mensahihkan hadis itu. Riwayat yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal. Dan sebagian ulama mengatakan riwayat itu dhaif. Jadi yang kunut itu 2 mazhab ya, Syafi'i dan Maliki. Yang tidak kunut 2 mazhab, Hambali dan Hanafi. Maka jangan ada label masjid sunnah tidak kunut, itu salah, Pak. Malikiyah itu ulama-ulama Ahlus Sunnah, banyak ya. Ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Malikiyah. Bermadzhab Syafi'iyah, ulama-ulama Ahlus Sunnah juga banyak. Karena ini perselisihan dalam masalah fikih, bukan perselisihan dalam masalah akidah maupun manhaj. Sehingga melihat kayak gini jangan heran, itu hal yang lumrah. Meskipun Anda boleh, saya yang benar ini, ya silakan. Sebagaimana orang itu mengatakan yang benar saya ini. Dan ini perselisihan yang ditoleransi sebab dia khilaf yang muktabar. Apakah boleh melakukan tirakat? Misalnya seperti kita berbuat amal soleh, sedekah, tapi karena agar anak-anaknya jadi anak yang soleh atau agar anaknya lulus sekolah. Tirakat yang dilakukan oleh muslim adalah puasa. Tirakat jika artinya adalah menghindari sebagian kenikmatan dunia untuk sementara waktu, kita lakukan dengan cara apa? Puasa. Dan kemudian boleh nggak tujuannya dalam rangka untuk sukses dunia, baik sukses dia maupun sukses anaknya? Ya ini berarti dia beramal tapi niatnya untuk dunia. Jadi misalnya saya mau tes CPNS, biar lulus maka saya tirakat rajin puasa atau rajin tahajud atau qiyamul lail dan seterusnya. Ini berarti dia tidak ikhlas, beramal untuk harapan apa? Dunia. Baik untuk dia maupun anaknya. Sehingga
kalau mau beramal ya beramallah untuk Allah, untuk akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.